Nah, yang pertama itu saya ingin menjelaskan dulu tentang variabel teman-teman semua. Kita kalau di Python itu ya, ini kalau misalkan saya coba buka terminal, teman-teman semua masuk ke sini, ya di sini kita masuk ke kanan. Jadi kita sebenarnya bisa masuk ke yang namanya adalah interactive shell ya. Ini coba ya kita buka aja gini teman-teman semua. Kalau di Windows kalian langsung aja bikin Python kayak gitu terus enter ya. Nah, saya akan bikin di Python 3 ya, kalau di Linux sama di Mac. Ini kita enter aja, nah akan masuk ke sini. Nah, ini adalah si Python shell ya. Nah, di sini kita bisa bilang kayak gini, misalkan saya masukin 10 gitu ya. Jadi misalkan 10 tambah 5 gitu, jadi 15. Nah, ini adalah interaktifnya. Nah, kita itu bisa menaruh sebuah kita bisa bilang kayak gini, misalkan saya masukin 10 gitu ya. Jadi misalkan 10 tambah 5 gitu, jadi 15. Nah, ini adalah interaktifnya. Nah, kita itu bisa menaruh sebuah data ke dalam sebuah variabel. Misalkan gini ya, A sama dengan 10 gitu ya, terus saya mau A ditambah dengan 5, maka ini jadi 15. Oke, jadi sama banget kayak di matematik teman-teman semua ya. Jadi itu aja yang mau saya liatin, ini bisa Ctrl Z kalau di Mac ya. Kalau di Windows saya lupa, Ctrl C, Ctrl Z atau Command Z atau apa ya. Nggak apa-apa deh, nggak apa ya, itu cuma pendahulu Ah, aja, nggak usah diikuti. Kalau di Mac ya, kalau di Windows saya lupa, Ctrl C, Ctrl Z atau Command Z atau apa ya. Nggak apa-apa deh, nggak apa ya, itu cuma pendahuluan aja, nggak usah diikuti juga. Nah, sebelumnya ya, lanjut ini. kalau misalkan saya bilang gini, A sama dengan 10, itu artinya adalah saya akan masukkan 10 ke variabel A. Oke, kenapa kayak gitu? Coba kita lihat dulu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang di matematiknya variabel ini menjadi 6 teman semua. Nah, yang ini kayak as x gitu ya. Saya yang lain itu kita butuh. Oke, mantap. Oh, definisinya ya, variabel. Oke. Kalau saya bilang x sama dengan 5, maka x nilainya adalah 5. Oke. Nah, dari segi penamaan, kita nggak usah pakai satu huruf sebenarnya. Kita bisa pakai yang panjang ya. Misalkan panjang. Panjang misalkan 1000 gitu kan. Ini adalah panjang 1000 gitu. Oke. Okay? Nah, lalu ya untuk memanggil. Jadi kan kita udah naruh si nilai 10 itu ke A ya. Nah, kita bisa memanggilnya teman-teman semua. Ingat alur program kita bisa panggil di sini. Oke. Okay? Kita bisa panggil di sini. Maka dia akan muncul seperti ini 10 ya. Oke. Okay? Ya. Nah, kita bisa memanggilnya, teman-teman semua. Ingat, alur program kita bisa panggil di sini. Oke, kita bisa panggil di sini. Maka dia akan muncul seperti ini, 10 ya. Oke, nah, lalu ya, saya mau nambahin dulu si di sini. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Atau kalau kalian mau nyambungin sama teks ya, ini sambil belajar aja ya. Jadi maju ke depan, iya dong, maju ke depan, kalau mundur ke belakang. Oke, jadi nanti maju ke depan, kita akan banyak pakai ini. Saya akan taruh gini, misalkan nilai A sama dengan pakai tanda kutip lagi, pakai koma, maka taruh A-nya di belakang. Nanti si A-nya akan nempel di belakang sini, teman-teman. Oke, kita lihat saja, maka sudah adalah seperti itu. Keren ya? Keren dong, mantap. Udah jago Python-nya? Belum, baru variabel ya. Oke, nah sama juga yang ini, kita bisa panggil di bawahnya. Jadi pokoknya ini tuh kayak semacam kita nulis di buku, teman-teman semua. Kita naruh di atasnya,
di sininya akan bisa dipanggil ulang gitu ya. Ini saya mau copy aja. Cara copy-nya bisa di blok dan di Ctrl C ya. Atau kalau di Visual Studio Code kita bisa pakai Alt Shift dan pencet bawah ya. Akan otomatis. Shift pencet bawah. Alt Shift pencet atas. Ah, terus Keren kan? Keren dong. Kayak gini kita taruh X gitu ya. Di sini kita taruh X. Ini X dan ini panjang gitu ya. Oke. nggak bisa. Ini panjang. Keren. Hanya ganti X. Nilai panjang. Nah, selanjutnya. Penamaan teman-teman semua. Kita untuk penamaan dulu ya. Ini adalah kita bikin ini deh. Ini pertama, ini adalah kegiatan menaruh atau assignment nilai. Ya. Jadi yang ini kita sebut sebagai assignment ya. Jadi kalau di Python itu dia nggak punya yang namanya deklarasi. Deklarasi itu misalkan kayak gini. Kalau di C++ atau di Java kita bikin gini ya, integer a gitu. Oke, ini adalah disebut sebagai deklarasi. Nah, kalau di Python nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi kita bisa langsung aja naruh kayak gini. Oke, itu bedanya ya. Nah, selanjutnya penamaan. Oke, penamaan. Kalau kita bikin penamaannya gini, misalkannya nilai nilai Y sama dengan 15. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini nggak boleh ada spasi. Kalau kita mau bikin variabel, kita pakai ada underscore. Oke, underscore boleh, ini nggak boleh. Itu boleh. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi kita nggak boleh naro, ya nggak boleh. Jadi kita Apa sih salah pencet mulu? Kata ya, Bu. kita itu bisa menaruh sebuah data ke dalam sebuah variabel. Misalkan gini ya, A sama dengan 10 gitu ya, terus saya mau A ditambah dengan 5, maka ini jadi 15. Oke, jadi oke, ini adalah disebut sebagai deklarasi. Nah, kalau dibikin oh itu pakai taruh gimana ya? Udah sih gitu aja. Nah, terus bisa juga gini, misalkan nilai Z gitu ya. Rata-rata orang bikin tegang, boleh A, boleh. Kalau misalkan udah dipanggil, nah, itu. Nah, itu taruh di sini, ini adalah pemanggilan. Semua di baris ini kita geser ke bawah. Oke, kalian sekarang sudah jadi master Visual Studio Code ya. Oke. Udah ya, jadi ini kalau misalkan kita run, Ya, sudah gitu.
alasif. No. Ada sih, ini kan. Ini. Copy aja deh. Itu akan muncul, nanti di bawahnya ada lagi. Oke, mantap ya, mantap. Nah, Master Visual Studio Code. Oke, udah ya. Jadi ini kalau misalkan kita run, itu akan muncul, nanti di bawahnya ada lagi. Oke, mantap ya, mantap. Benar nggak sih nilai X 5 panjang? Nah, sekarang gini, bisa nggak kita merubah lagi si nilainya? Boleh ya. Misalkan gini, kalau A, itu kan A-nya sama 10. Kita mau ganti A-nya menjadi 7, misalkan ya. Terus kita print lagi di bawahnya. Nah, otomatis nilai A akan berubah jadi 7. Oke, gampang ya, gampang. Misalkan lagi, saya punya nilai B, misalkan. B akan saya bikin sama dengan A. Oke? Ini ya, ini adalah, kalau yang ini kita sebut sebagai assignment indirect ya. Jadi dia tidak langsung ke dalam sebuah angka, tapi langsungnya ke variabel sebelumnya. Si B-nya sama dengan AA. Apa? A jadi 7 ya, karena kita sudah rubah dari nilai yang di atas 10 menjadi 7. Oke, sekarang kita panggil lagi aja si ininya, kita pindahin ke bawah, kayak gini. Nah, tips and trick lagi. Ini kan ada A ya, ini kita bisa blok teman-teman semua, terus kita pakai Ctrl D, ya. Kalau di Mac pakai Command D, kalau di Windows pakai Ctrl D, kita bisa select trik lagi. Ini kan ada A ya, ini kita bisa blok teman-teman semua, terus kita pakai Ctrl D, ya. Kalau di Mac pakai Command D, kalau di Windows pakai Ctrl D, kita bisa select si trik lagi. Ini kan ada A ya, ini kita bisa blok teman-teman semua, terus kita pakai Ctrl D, ya. Kalau di Mac pakai Command D, kalau di Windows pakai Ctrl D, kita bisa select si A-nya yang di setelahnya, gitu ya. Ini kita bisa ganti menjadi B, ya. Kalau di Mac pakai Command D, kalau di Windows pakai Ctrl D, kita bisa select si A-nya yang di setelahnya, gitu ya. Ini kita bisa ganti menjadi B, bisa berubah dua-duanya, ya. Kalau di Mac pakai Command D, kalau di Windows pakai Ctrl D, kita bisa select si A-nya yang di setelahnya, gitu ya. Ini kita bisa ganti menjadi B, bisa berubah dua-duanya ya. Keren. Coba kita save dan kita run.
maka nilai B menjadi 7. Oke, jadi si A-nya yang dipakai adalah A yang terakhir. Ingat ya, A yang terakhir. Di sini ada A10, tapi kita punya A yang terakhir adalah 7. Jadi, itu teman-teman semua untuk variabel. Ya, kita sudah bilang bahwa di sini kita cara menaruh nilai bisa kayak gini, oke, dan kita memanggil pertama, memanggil kedua, ini tentang penamaan, dan kita bisa assignment indirect kayak gini. Oke, teman semua. Jadi itu adalah pendahuluan untuk variabel ya. Jadi kita sudah tahu variabel itu semacam apa? Semacam ini. Oke, teman-teman semua. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data. Oke, jadi kalau ini kan kita cuma